Halo, selamat Minggu adik-adik Enduma. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Teman-teman, hari ini sudah siap kan mau beribadah? Saya kenalkan dulu ya. Saya Koko. Saya Kiki. Nah, jadi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Teman-teman, sudah disiapkan semuanya kan? Kita mulai. Yuk, Bang Kilian, yuk kita mulai yuk. Ayo, tapi sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu ya Kiki dan Koko. Iya, Bang. Oke, kita saat teduh sejenak ya. Kita mulai. Saat teduh selesai. Amin. Amin. Teman-teman, sudah siap ya? Sudah Hari dong. ini kita semua berbahagia. Teman-teman juga berbahagia ya? Ya pastilah. Nah, jadi karena kita semua berbahagia, kita bernyanyi ya, Kok. Ya, Bang Kilian. Oke, kita bernyanyi. Hari ini kuasa bahagia. Tuhan Yesus, Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Kumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Kau satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam ibadah kita.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sembah kehadirat Tuhan atas kasih dan setiamu Tuhan, di mana kami anak-anakmu Tuhan sekolah minggu boleh bertemu lagi Tuhan, boleh berkumpul, boleh beribadah di rumahmu dengan penuh sukacita Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi tidak terhalang berkat dan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau berkati kami selalu Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus penebus dosa kami. Amin. Kiki, kau udah bagi rapot ya? Udah. Mau naik kelas? Iya. Makanya aku diberikan hadiah sama mama papaku. Hadiah apa? Ada loh game yang baru-baru itu. Jadi enak kali gamenya. Terus kau main game juga? Gak ingat belajar? Gak ingat juga ke gereja? Gak boleh gitu loh Koko. Walaupun kau punya banyak hadiah, tapi jangan main game terus. Kita harus berdoa, karena kita kan anak Tuhan. Iya loh Ki, walaupun aku punya game yang enak, yang bagus, aku tetap berdoa, karena aku kan anak Tuhan. Kita kan anak Tuhan. Kita ada kan nyanyi, kita sama-sama nyanyi yuk Ki. Kita anak Tuhan. Ayo Bang Ki. Oke, kita bernyanyi yuk, Kiki dan Koko. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Oh, aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang hidupku Jadi miliknya. asik. Kita bernyanyi lagi ya, aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan, zaman sekarang Hidupku jadi miliknya. miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Oh, aku anak Tuhan, zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan. Zaman sekarang hidupku jadi miliknya. Asik.
adik-adik kita sekarang baca ayat emas kita ya. Diambil dari Amos 5 ayat 6. Sekali lagi ya, Amos 5 ayat 6. Abang bacakan ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada lagi yang memadamkan bagi Betel. Ayo Kiki dan Koko kita baca ya ayat Ya, emas Bang. tadi. Udah tahu kan? Udah, Bang. Oke, ayo baca sama-sama ya Kiki dan Koko. Kita mulai ya. Dari ayatnya dulu Amos 5 ayat 6. Kita mulai ya. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Lihat hati, apakah ku
Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mm-mm. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita bernyanyi Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo bangkit. Oke, adik-adik kita bernyanyi Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan rencanamu. Kita bernyanyi lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, anak sekolah minggu, anak kecil, anak balita, anak besar dan remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba udah bawa buku nggak? Ada Alkitabnya di depan. Coba duduk yang rapi, buka Alkitabnya. Bacaan kita itu tertulis dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itu dari perjanjian lama atau baru? Oh iya, perjanjian baru. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo kita baca bersama-sama. Sebelum kita baca bersama-sama, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mempersatukan kami dalam ibadah ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Kami telah siapkan hati, akal, pikiran kami. Firmanlah kepada kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, ayo kita baca Alkitabnya dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Demikian bunyinya. Anak sekolah minggu semua, apakah masih ingat cerita minggu yang lalu? Kalau cerita minggu yang lalu temanya adalah Yesus sayang padaku, ya. Yesus sayang kepadaku, dari mana kita tahu kalau Yesus itu sayang kepada kita, kepada adik-adik semua? Ya, karena ada tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu kasih Tuhan itu kita sambut dengan apa? Coba siapa tahu? Kita sambut dengan apa? Kasih Tuhan kepada kita. Itu menyambut kasih Tuhan itu adalah melakukan kehendak Tuhan, seperti yang sekarang teks kita ini. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu, ya apa yang disenangi Tuhan, ya apa tadi dikatakan di Alkitab tadi, ya yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna. Itulah yang harus lakukan. Jadi untuk menyambut kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, ya kita harus apa? Harus mengasihi sesama kita, mengasihi Allah juga. Tapi tema kita hari ini ada loh, itu aku anak Tuhan, berani tampil beda. Gimana yang berani tampil beda? Pernah anak-anak lihat kalau laki-laki pakai apa? Anting-anting. Ada juga pakai anting di mana? Di hidungnya. Ada juga pakai anting di mana? Di lidahnya. Semua itu apa? Unik dan tampil beda. Karena banyak orang ingin tampil beda. Ingin tampil beda, tidak seperti orang lain, tidak mau sama dengan yang lain. Ya, itu tidak tampil beda. Suka yang nyentrik gitu. Suka nyentrik. Itu yang suka nyentrik itu. Terus ada juga orang-orang kan suka kalau orang lagi bermain dia suka mengganggu, senang dia mengganggu. Kalau orang lagi bernyanyi atau lagi beribadah dia ganggu juga. Nah, itu suka apa? Itu tampil beda dari yang lain. Tapi tampil beda yang dimaksud di dalam firman Tuhan hari ini bukan tampil beda yang nyentrik atau keren supaya dibilang gaul. Tapi apa yang tampil bedanya? Karena kita anak-anak Tuhan. Ya, hari ini firman mengajak kita supaya kita anak Tuhan harus tampil beda. Ya, karena kita sudah apa? Karena kita sudah menerima kemurahan Allah yang begitu besar. Ya. Dia telah mati buat kita. Dia telah disalibkan buat kita. Terus dia naik ke sorga. Buat siapa? Buat kita. Supaya kita apa? Supaya kita selamat. Supaya kita beroleh hidup yang sekarang. Tidak hanya hidup yang sekarang ya, tapi juga hidup apa? Hidup yang kekal. Itu sudah berikan kepada kita. Untuk itu, apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita menyambutnya, kemurahan Tuhan itu? Yaitu dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita beribadah, ya. Beribadah, ibadah yang sejati. Kalau kita setiap minggu beribadah, apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita? Berdoa, bernyanyi, mendengar firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Ya, itu di dalam ibadah. Dan juga ibadah itu bukan hanya ibadah di gereja. Kalau saat ini kita beribadah di rumah, ya. Kita beribadah di rumah, apakah adik-adik kalau tidak enak ibadahnya, tidak enak nyanyinya, langsung ganti. Tidak mau dengar, langsung pergi. Nah, itu namanya tidak bagus. Kalau anak-anak Tuhan, kalau selama beribadah diikuti terus dari awal hingga akhir. Karena apa? Karena itu adalah ibadah. Di ibadah itu kita boleh bernyanyi. Jadi jangan malas-malas bernyanyi. Bernyanyi itu memuji Tuhan. Berdoa, ya. Udah itu memberikan persembahan di dalam ibadah kita. Memberikan persembahan. Tuhan sebenarnya tidak perlu kalau kita kasih persembahan. Dia punya semua. Dia punya segalanya. Tapi apa? Kenapa kita harus mengasih persembahan?
Itu adalah jawaban sambutan kita atas kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada kehidupan kita. Lalu dikatakan di sini, ya, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya. Apakah kita mengasihi, ini tanganku potong, kasih untuk Tuhan. Ini kakiku potong untuk Tuhan. Bukan itu persembahan yang harus kita persembahkan. Tapi ibadah yang sejati itu mempersembahkan hidup itu adalah tangan kita pakai untuk apa? Untuk berdoa, memuji Tuhan. Tangan itu kita pakai untuk memberi, untuk menolong, membantu tangan itu. Ada pula lagi apa? Kalau ibadah yang sejati itu apa lagi? Mulut kita untuk apa kita pakai? Kita pakai juga mulut kita ini untuk apa? Untuk memuji Tuhan, berkata sopan dan santun. Udah itu apa lagi? Mulut kita ini kita pakai untuk apa? Untuk menyapa. Selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu, maaf Ibu, permisi Ibu. Itu adalah semuanya apa? Kata-kata yang manis. Jadi mulut kita ini kita pakai untuk apa? Untuk menyenangkan orang lain, menyapa orang lain. Ya, bukan kita pakai untuk apa? Untuk, hei kamu kok begitu? Jadi mulut ini kita pakai untuk apa? Untuk menyapa dengan baik, bertutur kata yang manis. Ya, kalau lagunya kan ada kan, bersinar selalu. Apa? Bersinar selalu, manis dan sopan selalu ketika bermain. Begitu juga anak-anak anak sekolah minggu yang anak Tuhan. Ketika bermain pun dia manis dan sopan selalu. Itu tadi apa? Mulut dan tangan, ya, kita pakai untuk apa? Memuji, memuliakan Tuhan. Lalu kaki ini kita pakai untuk apa? Untuk mencari-cari jiwa, untuk bekerja. Kalau disuruh, pergilah. Kalau disuruh mama atau papa, ambil dulu ini, jangan ada yang malas. Karena kaki dan tangan itu digunakan untuk apa? Untuk bekerja. Dan kalau kita latih bekerja, maka apa? Kita juga senang bergerak semua organ-organ tubuh kita, karena tangan kita ini adalah untuk apa? Menopang otak kita supaya kalau tangan kita tidak digerakkan, tidak akan apa? Tidak bisa melakukan apa? Tangan, kaki rajin bekerja, tidak boleh malas. Karena orang malas itu adalah apa? Malas pangkal bodoh. Kalau pintar pangkal kalau rajin pangkal apa? Pintar. Jadi harus kita pakai tadi mulut kita, tangan kita, kaki kita, mata kita juga kita pakai untuk apa? Ya, untuk memuji Tuhan. Jangan suka apa itu matanya, karena ada mata orang suka ngerling-ngerling gitu. Hanya kan, itu juga nggak bagus. Tapi matanya untuk apa? Meneduhkan hati orang lain gitu. Ya, adik-adik semua, itulah persembahan yang kudus dan yang sejati, ya. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita. Kalau tadi jawaban kita terhadap kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu beribadah. Beribadahlah dengan baik. Tiap hari bernyanyi memuji Tuhan. Dan tidak beribadah saja, tidak hanya dengan kata, tapi dengan apa? Kata dan karya, ya, kata dan karya. Maksudnya dengan kata kita memuji, dengan tangan kita memuji, dengan pekerjaan kita tidak hanya omong doang gitu. Tapi dia tetap bekerja, melakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk memuji Tuhan dan membantu yang lain. Jadi bekerja itu menolong orang lain, memberi, berkata manis, membantu orang tua, membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang tampil beda itu adik-adik, ya, dimanapun dia berada pasti tetap tampil beda. Kalau dia masuk ke kandang kambing, dia tidak akan pek gitu. Atau kalau dia masuk ke kandang ayam, tidak akan kok gitu. Dan kalau masuk ke kandang apa lagi, tidak akan ikut-ikutan. Dia tetap sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Bagaimana sebagai anak Tuhan, dia kemanapun dicampakkan, pasti dia tetap bersinar. Ya, bersinar seperti ada lagu kita. Dan ada juga, ya, tetap kuat, teguh dia dalam kehidupannya. Itu anak-anak Tuhan.
Itulah sambutan kita menyambut kasih dan kemurahan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita beribadah, ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang tampil beda itu bagaimana? Ini contoh yang tampil beda ya. Ada di sini, ini dunia penuh dengan hitam. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu, ya, inilah dia. Kalau ini dia hitam, dunia ini hitam, penuh dengan dosa, penuh dengan kenakalan, ya. Apa namanya itu lagi? Ada juga anak-anak geng sekarang yang suka balap-balapan atau suka mengganggu orang lain, ya. Bahkan ada juga orang suka mengganggu lagi ibadah loh. Gini kan ada dulu kayak gini, digigitkan jadi belakang. Loh, kenapa? Oh, diguit Bu dari belakang katanya. Nah, itu bukan anak Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu dia harus tampil beda. Tampil bedanya kayak mana? Ini tadi dunia kan, inilah dunia itu. Kalau ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itulah dia. Walau dikacau, walau bumi bergoncang ini, tapi dia tetap apa? Tapi dia tetap, ya, beda dari yang lain. Dia boleh dimakan, boleh berguna bagi orang lain, boleh dimanfaatkan untuk apa saja pun. Adik-adik sekolah minggu, ada juga contohnya di dalam perjanjian lama, ada seorang yang selalu tampil beda. Yang selalu tampil beda. Siapa tahu ada yang tahu siapa yang selalu tampil beda? Yaitu Daniel bersama dengan teman-temannya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Tahu ceritanya Daniel? Bagaimana dia? Daniel ini adalah seorang yang pintar. Dia tinggal di rumah di rumah raja ya. Jadi banyak yang tidak suka terhadap Daniel ini. Karena tidak suka terhadap Daniel, maka yang benci sama Daniel itu ditawarin supaya apa? Supaya dia makan makanan raja. Anggur, minuman apalagi tuh. Mungkin kalau sekarang tak macam-macam lah makanannya. Ada pizza, ada Kentucky, ada macam-macam makanan yang enak-enak dan bisa mengenyangkan. Bisa kita sampai selalu minta-minta itu. Oh, besok-besok lagi. Oh, ada lagi makanan yang enak itu. Coba kasih dulu gitu. Tapi apa kata Daniel ini ya? Ini nanti bisa adik-adik dapat di Daniel 1 ayat 8. Daniel itu dengan kawan-kawannya ditawarkan untuk makan makanan raja yang enak-enak. Tapi dia tidak mau loh. Kenapa? Karena dia adalah apa? Dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan yang dimakan oleh raja. Apa yang dimakannya? Coba adik-adik tahu apa yang dimakannya? Apa? Sayuran dan buah. Daniel berkata kepada pegawai istana, coba kasih sama aku sayur dan buah. Jauhkan itu makanan-makanan raja itu, anggur itu yang memabukkan itu, dan daging-daging yang mewah-mewah itu, jauhkan itu dari aku, dari kami. Coba berikan sama kami sayur dan buah. Ternyata Daniel setelah 10 hari memakan makan sayuran dan buah, mereka lebih sehat daripada yang lain. Jadi Daniel ini berani tampil beda. Tidak mau makan-makan sembarangan. Tidak congok dia, makan seperlunya. Seperti doa Bapak kami, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Dia tidak perlu makan-makan yang enak, tapi makanan apa yang perlu? Makanan yang menyehatkan tubuh. Apalagi Daniel ini yang suka tampil beda. Ketika raja mengumumkan, ya, semua penduduk harus apa? Harus menyembah raja. Sedangkan Daniel dengan kawan-kawannya takut kepada Tuhan, tidak mau menyembah raja. Apa yang dilakukan Daniel? Ini orang-orang semua sudah menyembah raja. Padahal mereka itu untuk menjebak siapa? Untuk menjebak Daniel sebenarnya dengan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ayo, mereka itu tidak perlu hidup ini di negeri kita. Coba bikin dulu peraturan supaya semua harus menyembah raja. Karena apa? Daniel dan kawan-kawannya tidak mau menyembah raja. Dia menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Jadi semua orang-orang menyembah raja.
Tapi Daniel harus tampil beda. Apa tampil bedanya Daniel dan kawan-kawannya? Ini adik-adik, dia tampil beda. Dia tidak mau menyembah raja, tapi dia menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah. Berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan pagi, siang, dan sore. Akhirnya dia memang dia apa? Dimasukkan kemana? Ke gua singa loh. Ke gua singa dimasukkan, tapi dia tidak mau dimakan singa. Karena apa? Daniel optimis dan percaya bahwa dimanapun dia dimasukkan, dia pasti apa? Pasti ditolong oleh Tuhan. Maka Daniel merasa optimis, ayo aku terus menyembah Tuhan, apapun yang terjadi. Dan ketika mereka dibuang, dimasukkan ke gua singa, singa itu malah mencium-cium Daniel dengan kawan-kawannya. Jadi adik-adik semua, sebagai anak Tuhan, kita harus tampil beda. Ya, kita harus tampil beda dengan orang-orang dunia. Kalau orang dunia ini apa? Dia di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa dikatakan orang dunia itu? Percabulan, iri, dengki, benci. Semua itu adalah apa? Sifat-sifat orang dunia, benci. Tapi sikap-sikap orang Tuhan bagaimana? Ya, jadi sikap-sikap anak Tuhan itu adalah kedamaian, sukacita di Galatia 5 ayat 22. Coba dibaca adik-adik, Galatia 5 ayat 22. Itu apa sikap-sikap karakter anak Tuhan itu ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah sikap-sikap anak Tuhan. Beda dari sikap-sikap apa? Anak dunia tadi, yang suka mencowel, yang suka rewel, yang suka mencaci, yang suka mengganggu. Itu ya. Tapi kalau anak-anak Tuhan, dia sabar, setia, jujur. Sejuta. Apa itu? Setia, jujur, dan taat kepada Tuhan, dan mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi semua, menyenangkan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu sikapnya menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ayo adik-adik semua, siapa mau yang tampil beda? Seperti kata nyanyian, ada anak Tuhan yang tampil beda dari orang-orang dunia. Ayo adik-adik semua, kita boleh bernyanyi, yaitu nyanyi anak Tuhan berani tampil beda. Semua kita anak Tuhan kan? Kalau anak Tuhan, mari kita bernyanyi berani tampil beda. Ayo semua boleh ke depan. Siapa yang boleh bernyanyi di rumah, bernyanyilah di rumah. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayu
firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan kami percaya firman-Mu akan berkuasa untuk merubah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tampil beda, tidak seperti anak-anak dunia ini. Tolong kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menyenangkan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Juru Selamat penebus. Amin. Oh, tadi firmannya bagus ya. Iya Ki, judulnya kita harus berani tampil beda. Jadi teman-teman, ingat ya, kita harus berani tampil beda. Nah sekarang teman-teman, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo teman-teman, persiapkan persembahannya. Mari kita memberi persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Ayo bangkitnya. Oke, kita bernyanyi. Persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah kami berikan dalam kerajaan-Mu, yang semuanya itu Tuhan bersumber dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau berikan berkat berkelimpahan buat orang tua kami, sehingga mereka lebih banyak berkat rezeki, sehingga kami boleh memberikan lebih banyak lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami juga mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita,
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih buat adik-adik kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini dengan tema Aku Anak Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus.